Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello class, welcome to my learning video. How are you all today? I hope all of you are fine. Today we are going to study about present perfect. Jadi hari ini kita akan belajar tentang salah satu tenses yang ada di dalam bahasa Inggris, yaitu present perfect tense. Well class, let's start our lesson now. The present perfect is have or has plus past participle. The past participle often ends in ed. For example, finished, decided, and etc. But many important verbs are irregular. For example, lost, eaten, and etc. Here are the formulas of present perfect. Positive, has or have plus verb 3. Negative, has or have plus not plus verb 3. Interrogative, has or have plus subject plus verb 3. Has is for he, she, it, and have is for they, we, I, you. Present perfect adalah bentuk has atau have yang diikuti past participle. Past participle seringkali diakhiri dengan huruf ed. Contohnya pada kata finished, decided, dan lain-lain. Tetapi banyak juga kata kerja penting yang berbentuk tidak beraturan. Contohnya pada kata lost, eaten, dan lain-lain. Pola dari present perfect adalah positif, has atau have yang diikuti kata kerja bentuk ketiga. Negatif, has atau have yang diikuti kata not, lalu kata kerja bentuk ketiga. Pertanyaan, has atau have diikuti subjek, lalu kata kerja bentuk ketiga. Kata has dipakai untuk subjek he, she, atau it. Sedangkan kata have dipakai untuk subjek they, we, I, atau you. When we say that something has happened, this is usually new information. For example, oh, I've cut my finger. When we use the present perfect, there is a connection with now. The action in the past has a result now. For example, where is your key? I don't know. I've lost it. I don't have it now. Present perfect dipakai untuk menyatakan sesuatu yang baru terjadi, dan biasanya ini merupakan informasi terbaru. Contohnya, oh, jariku tersayat. Ketika kita menggunakan present perfect, biasanya berhubungan dengan masa sekarang. Kejadiannya di masa lampau, tetapi akibatnya bisa dirasakan di masa sekarang. Contohnya, di mana kuncimu? Aku tidak tahu. Aku telah menghilangkannya. Aku tidak memilikinya sekarang. Note the difference between gone to and been to. James is on holiday. He has gone to Italy. He is there now, or on his way there. Jane is back home now. She has been to Italy. She has now come back.
Mari kita bedakan antara kata gone to dan been to. Sekilas, kedua kata ini memiliki makna yang sama, namun sebenarnya mereka berbeda. Contohnya, yang pertama, Jane sedang berlibur. Dia telah pergi ke Italia. Kalimat ini berarti Jane sedang berada di sana atau sedang dalam perjalanan menuju ke sana. Yang kedua, Jane sudah kembali ke rumah sekarang. Dia sudah pergi ke Italia. Ini berarti Jane sudah kembali atau pulang sekarang dari Italia. We can use the present perfect with just, already, and yet. Just, in a short time. Are you hungry? No, I've just had lunch. We use already to say that something happened sooner than expected. For example, don't forget to pay your electricity bill. I've already paid it. Yet shows that the speaker is expecting something to happen. Use yet only in questions and negative sentences. For example, I've written the email, but I haven't sent it yet. Kita juga dapat menggunakan kata just, already, dan yet dalam present perfect. Yang pertama, just, artinya baru saja. Contohnya, apakah kamu lapar? Tidak. Aku baru saja makan siang. Yang kedua, kita menggunakan already untuk menyatakan sesuatu yang terjadi lebih cepat dari yang kita bayangkan. Contohnya, jangan lupa untuk membayar tagihan listrikmu ya. Aku sudah membayarnya. Yang ketiga, yet, menyatakan bahwa pembicara sedang mengharapkan sesuatu untuk terjadi. Kata yet hanya digunakan dalam kalimat pertanyaan dan negatif. Contohnya, aku sudah menulis email, tetapi aku belum mengirimnya. We can also use the past simple or verb to in the example on this page. So, we can say, is Sally here? No, she went out. Or, no, she's gone out. Kita juga bisa menggunakan simple past tense untuk beberapa kalimat. Contohnya, apakah Sally ada di sini? Tidak, dia pergi. Bentuk simple past. Atau, tidak, dia sudah pergi. Bentuk present perfect. When we talk about a period of time that continues from the past until now, we use present perfect. For example, we've never had a car. Ketika kita membicarakan tentang suatu kurun waktu yang terjadi sejak masa lampau sampai sekarang, maka kita menggunakan present perfect. Contohnya, kami belum atau tidak pernah memiliki sebuah mobil. Been to means visited. For example, I've never been to China. Have you been there? Kata been to memiliki makna yang sama dengan mengunjungi. Contohnya, aku tidak atau belum pernah mengunjungi China. Apakah kamu pernah? In the following example, the speaker is talking about a period that continues until now. For example, I've met a lot of people in the last few days. Present perfect juga dipakai untuk menyatakan suatu kurun waktu yang berlangsung sampai sekarang. Contoh kalimatnya, aku sudah bertemu banyak orang beberapa hari terakhir ini.
In the same way, we use the present perfect with today, this evening, this year, and etc. when these periods are not finished at the time of speaking. For example, I've drunk 4 cups of coffee today. Present perfect juga dipakai untuk menyatakan suatu kurun waktu yang masih belum selesai ketika kalimat itu diucapkan oleh si pembicara. Contohnya, aku sudah minum 4 cangkir kopi hari ini. We say it's the first, second, and etc. time something has happened. For example, Sarah has lost her passport again. This is the second time this has happened. Present perfect juga dipakai untuk menyatakan suatu kegiatan yang terjadi atau telah terjadi untuk pertama kalinya, kedua kalinya, dan seterusnya. Contohnya, Sarah sudah menghilangkan pasportnya lagi. Ini adalah kedua kalinya hal ini terjadi. Well class, this is the end of our lesson. I hope all of you can understand about our topic today. If you have any questions, please contact me here. Thank you very much for your attention. See you again on my next learning video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.